Halo, ketemu lagi dengan Ibu. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang tetap program linier, tapi bagian kedua, yaitu menentukan nilai optimum. Jadi, dalam Ibu langsung aja ya. Program linier yang bagian kedua menentukan nilai optimum. Nah, untuk menentukan nilai optimum, artinya kamu disuruh untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, nilai itu ada dua, maksimum atau minimum. Ditulis ya. Satu itu nilai maksimum, dan yang kedua itu nilai minimum. Itulah nilai optimum ya. Minimum. Nah, maksimum artinya nilai tertinggi, maks tinggi. Terus kalau minimum adalah nilai terendah. Gitu dia ya. Jadi kita disuruh nanti untuk menentukan nilai optimum itu nilai maksimum atau nilai minimum, salah satunya. Oke? Boleh dua-duanya. Oke. Jadi untuk menerangkan nilai optimum ini, Ibu menyuguhkan contoh soal. Contoh soalnya adalah, perhatikan ya. Katanya di sini ada fungsi. Contoh soal yang pertama. Ada fungsi menentukan nilai optimum dan fungsi ini ya. X tambah Y lebih besar 48. Yang kedua, 6X tambah 4Y lebih besar sama dengan 240. Terus dia kasih juga X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Ini dia ya. Inilah sistem persamaan linear dua variabelnya. Dia kasih ada 2 dengan 2 syarat. Oke? Dengan nilai optimum yang dia mau adalah fungsi objektifnya dengan fungsi objektif dengan, biasanya yang mau kita tuju itu disebut dengan fungsi objektif ya. Fungsi objektif. Cara nulisnya fungsi objektif itu adalah f x, y. Katanya kita mau cari 1 juta x tambah 50.000. 1 juta x tambah 100.000 lah ya. 100.000 x biar nggak besar kali tambah 50.000 y. Nah ini kita yang mau disuruh cari. Ini yang mau kita cari mana maksimumnya. Kita dia mau tahu mana maksimum dan minimum. Ya, dia cari 2. Berarti cara mengerjakannya bagaimana? Pertama, kita harus gambarkan dulu garis ini, pertidaksamaan ini ke dalam gambar yang kemarin dibuatkan. Yang kedua, kita cari titik yang membuat dia maksimum dan minimum. Caranya bagaimana? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama itu, Ibu ambil yang X tambah Y besar sama dengan 48. Cara menggambarnya, yang pertama tadi langkah-langkahnya adalah cari titik potong terhadap sumbu X. Maka menyebabkan nilai Y sama dengan 0. Kan itu kemarin. Berarti Bu ini X tambah Y sama dengan 48. Y 0, berarti ini tutup, sisanya X sama dengan 48. Berarti titiknya siapa? X, Y 48, X nya 48, Y nya 0, 44,0. Itu untuk titik potong terhadap sumbu Y. Yang kedua, itu terhadap sumbu X. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y menyebabkan nilai X sama dengan 0. Berarti kita tulis lagi X tambah Y sama dengan 48. X-nya 0, berarti kan ini 0, sisanya tinggal Y sama dengan 48. Titiknya siapa? X, Y, X-nya 0, Y-nya 48. Itu untuk garis yang pertama. Ibu masuk garis yang kedua. Garis yang kedua adalah 6X tambah 4Y besar sama dengan 240. Yuk kita gambar caranya. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X menyebabkan nilai Y sama dengan 0. Berarti Ibu Y 0 ini kita tulis dulu. 6X tambah 4Y sama dengan 240. Y 0, 4 kali 0, 0 tutup, sisanya siapa? 6X sama dengan 240. Berarti X sama dengan 240 bagi 6. 24 bagi 6, 40. Siapa titiknya? X, Y 40,0. Itu ya. Yang kedua, cari titik potong terhadap sumbu Y menyebabkan nilai X sama dengan 0. Gitu ya. Berarti Bu, tulis 6X tambah 4Y sama dengan 240. X
240. Y sama dengan 240 lebih 4, 60. X, Y 0,60. Sudah kita cari kan? Sekarang kita tinggal gambar. Kita gambar di sini ya. Gambar di sini lah. Ya, kelihatan ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, sekarang kita masukkan titiknya. Yang ini untuk garis pertama 48,0. 48 misalnya di sini. 48,0 di sini. Terus yang kedua 0,48. Sini. 48, 0,48. Oke, setelah itu kita tarik garis. Oke. Terus kita rasa yang mana? Besar berarti ke atas atau ke kanan? Besar berarti ke kanan. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua 40,0 berarti 40,0 kurang lebih di sini 40. Satu lagi 0,60 ibu buat di sini 60. Berarti ini tarik. Nah, terus arsirannya ini kan besar juga berarti ke atas juga ya. Ini juga ke atas. Oke, sekarang lihat mana yang di besar 0 kecil 0 berarti kan di daerah yang ini. Ya udah, berarti itu mana itu yang aksesnya yang menjadi HP atau daerah penyelesaian berarti ini. Terus mana lagi yang 2 kali ini dia 2 warna ini sebenarnya. Terus ini ya. Berarti oke. Berarti Bu, apa nih yang harus kita cari? Oh, ini di sini ya. Sini. Sini. Terus ini berarti ibu buat aja A, B, C. Misalnya ibu bikin titik A, ini titik B, dan ini titik C. Jadi titik C ini nggak pas dia di garis ini, dia itu di sini di perpotongan ke garis 1 dan garis 2. Oke? Maka untuk mencari titiknya kita lihat, kita mau menguji titik pojok kan? Kita mencari nilai optimum. Berarti kita lihat mana HP. HP-nya kan ini 1, 2, 3 titik yang dilalui. Berarti kita tulis ini titiknya apa ini? Yang titik yang pertama itu adalah titik apa itu? X, Y 0,60. Terus yang kedua itu atau yang B itu ini yang A, ini yang A, ini yang B. Yang B itu X, Y 48,0 dan yang C. Yang C itu kan perpotongan dari keduanya. Maka kalau dia nggak tahu titiknya, ini harus kita substitusi eliminasi dulu. Caranya bagaimana Bu? Kita ambil kedua garis ini. Karena dia ini perpotongan dari kedua garis ini, titik ini. Kita ambil dua-duanya. Berarti X tambah Y sama dengan 48. Tandanya pakai sama dengan aja, biar mempermudah. Terus 6X tambah 4Y sama dengan 240. Kan gini? Maka ini kita substitusi eliminasi supaya dapat titik. Caranya bagaimana? Perhatikan. Supaya nggak besar banget, ini kita bagi 2 dulu ya. Yang di bawah ini bagi 2, berarti ini tetap X tambah Y sama dengan 48. Ini bagi 2 semua, jadi 3X tambah 2Y sama dengan 120. Nanti bagi 2. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita substitusi eliminasi. Berarti ini Bu, ini kita lihat. Kita mematikan siapa ya? Y aja ya, karena dia 1 dan 2. Kalau sini koefisien 1 berarti ke bawah jadi kali 1. Kalau sini koefisien 2 berarti ke atas jadi kali 2. Dia kali silang. Kalau melihatnya, kita kan membunuh si Y. Berarti kita perhatikan koefisien si Y. Yang ini 1 ke bawah, 2 ke atas. Oke, 2 semua kali 2, 2X tambah 2Y sama dengan 96. Ya kan? Ini kali 1. 3X tambah 2Y sama dengan 120. Nah, setelah itu, lihat, kita kan mau tewaskan si Y. Y supaya tewas harus tanda kurang. Karena 2Y kurang 2Y jadi tewas. 0. Berarti ini 0. Sisanya siapa? Sisanya adalah 2X kurang 3X adalah minus 1X. Sama dengan 96 kurang 120 itu adalah negatif 24. Kurang lebih gitu ya. Ya, minus 24. Berarti nilai X adalah 24. Kalau X 24 ini bagaimana? Tinggal kita substitusi per salah satu. Ibu ambil pasangan 1X
tambah Y sama dengan 48. Kita masukkan X 24, berarti X 24 tambah Y sama dengan 48. Y-nya adalah 48 dikurang 24. Berapa 48 dikurang 24? Berarti Y sama dengan 24. Berarti titik C ini adalah titik X, Y. X-nya tadi 24, Y-nya 24. Itu titiknya ya. Oke, berarti sudah dapat titik A, B, C. Ya udah, kita tinggal substitusikan ke fungsi objektifnya untuk mencari siapa paling besar dan paling kecil. Fungsi objektifnya apa? Kita tulis fx, y. Fx, y adalah 100.000 x tambah 50.000 y. Berarti ini jadi, kita kalikan 0, 100.000 kali 0, 0. Tambah 50.000 kali 60. Kali 60 kan, ini sama dengan, berarti ini jadi 5 kali 6, 300.000. 3 juta ya. 3 juta. Gitu. 5 kali 6, 30, 1, 2, iya 3 juta. Terus Bu yang ini, X-nya 100.000 kali X. X-nya 48 tambah 50.000 kali 0, 0. Berarti sama dengan 48, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 4.800. Terus yang ini Bu berarti 100.000 kali X. X-nya 24 tambah 50.000 kali Y. Y-nya juga 24. Berarti ini jadi 24, 1, 2, 3, 4, 5. 2.400.000 ditambah 50.000 kali 24 itu 1.200.000. Berarti Bu ini jadi 3.600.000. Nah, lihat. Kita kan sudah dapat ABC-nya. Kita lihat siapa paling besar, yang maksimum. 3 juta, 4.800.000 atau 36. Ini kan? Berarti ini nilai max. Yang paling kecil, ini berarti ini nilai min. Itu dia. Ini untuk contoh soal tentang menentukan nilai optimum. Satu soal ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Ibu ambil dari soal cerita itu sudah dibuat. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Pertama, itu kan tentang model. Katanya suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang, katanya penumpangnya tidak lebih dari 48 bangkunya kan? Oke. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo. Sedangkan untuk setiap penumpang kelas ekonomi, bagasinya dibatasi 20 kilo saja. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi 1.440 kilo. Jika banyaknya penumpang kelas utama X, berarti buat kelas utama itu X, kelas ekonomi Y. Kita ini belajar model dulu. Ini sudah kita pelajari di SMP ya. Y. Maka model matematika untuk persoalan di atas dan tentukan nilai optimumnya katanya kan. Berarti untuk itu kalian perhatikan dulu. Katanya kan penumpang di dalam pesawat itu tidak lebih dari 48 penumpang. Artinya kalau kita tambahkan X ditambah Y, ini tidak boleh lebih dari 48. Berarti tandanya di sini apa? Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih tapi kurang boleh. Kan gitu kan? Berarti lebih kecil. Kecil 48 boleh, berarti patokannya sama dengan lebih kecil sama dengan 48. Itu untuk yang pertama modelnya. Yang kedua katanya modelnya adalah bagasi. Bagasinya kalau dia kelas utama boleh bawa bagasi 60 kilo. Kalau dia kelas ekonomi yang boleh hanya 20 kilo. Berarti apa itu? Sementara total bagasi yang boleh adalah 1.440 kilo. Berarti Bu bagaimana modelnya? Kita buat 60 kilo untuk seorang kelas utama. Berarti 60X ditambah 20 kilo untuk kelas ekonomi. Berarti Y. Katanya ini tidak boleh lebih dari 1.440 kilo. Berarti ini juga sama dengan kecil sama dengan. Tentukannya itu bagaimana? Pakai bahasa, pakai logika. Gak boleh lebih. Berarti segini boleh. Pas boleh? Boleh. Kurang boleh? Boleh. Berarti kurang sama dengan. Kecil sama dengan. Ini dua fungsinya. Ditanyanya, jika harga tiket kelas utama 2.000
berarti itu menjadi fungsi objektif. Fx, Y adalah 2 juta kali X ditambah 1 juta kali Y. Maka yang mana nanti yang pendapatannya paling besar? Nah, ini yang disuruhnya. Maka kita mengerjakan itu sama seperti mengerjakan nomor 1. Kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan dulu dari persoalan yang pertama. X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. Kita cari dulu titik potongnya. Tentukan titik potong terhadap sumbu X. Maka nilai Y sama dengan 0. Berarti X tambah Y sama dengan 48. Y 0, berarti ini 0. X-nya sama dengan 48. Titiknya siapa? 48,0. Itu titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu Y, menyebabkan nilai X sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 48. X-nya 0, sisanya Y sama dengan 48. Titiknya X, Y berarti 0,48. Itu dia untuk yang pertama ini. Yang keduanya ditaruh di sini ya. 60X tambah 20Y lebih kecil 144. Bu, kita mau cari dulu titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X menyebabkan nilainya sama dengan 0. Berarti 60X tambah 20Y sama dengan 1440. Y 0, Bu, berarti ini 0 karena 20 kali 0 itu 0. Sisanya 60X sama dengan 1440. Berarti X sama dengan 1440 bagi 60. Berapa ini ya? Ini tewas. 2 kali 6, 12, 24 bagi 6, 4. Berarti 24. Berarti ini titiknya X, Y 24,0. Itu dia. Bentar ya. Tidur dulu. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. 60X tambah 20Y sama dengan 1440. X-nya 0, 60 kali 0, 0. Sisanya 20Y sama dengan 1440. Berarti nilainya adalah 1440 bagi 20. Ini kita masih berapa nilainya ini? 72. Gitu ya. Berarti X, Y 0,72. Gitu dia. Oke, setelah kita buat dua-dua, kita gambar. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita dari sini dulu ya. 48,0. 48,0 berarti titiknya ini warnanya merah. 48,0 kira-kira di sini. 48. Terus 0,48 di sini aja ya. 48. Oke. Ini kita tarik garisnya. Oke. Kita lihat tandanya kecil, berarti dia ke bawah. Hasilnya ke bawah ini. Terus garis kedua 24,0, X-nya 24. Ini 0, ini 24. Ini buat di sini 24. 0,72, 72-nya di sini. Jangan pula kamu buat 72 di bawah, di sini udah 48. Kan semakin ke atas semakin besar. Berarti ini tuh. Iya. Ini juga lebih kecil, berarti hasilnya ke bawah. Nah, kita lihat. X besar 0, Y besar 0. Mana tadi ya? Oh iya, di sini harus kita buat X-nya besar 0, Y-nya juga besar 0. Kenapa, Bu? Karena penumpang nggak mungkin 0. Y-nya juga nggak mungkin lebih sedikit dari 0. Bisa rupanya penumpang negatif. Kan nggak bisa kan? Bagasi bisa rupanya negatif, nggak bisa. 0 bisa, makanya dia besar 0, Y besar 0. Gitu. Berarti ini kita buat yang mana besar 0, besar 0, Y besar 0, X besar 0 di sini. Ini pertama. Berarti yang mana itu pakainya ini? Yang 2 kali kena. Nah, ini ya. Oke, ini 2 warna. Titiknya siapa? Titiknya ibu buat. Ini titik A. Ini titik, yang ini titik C, yang ini titik B. Nah, yang pas ibu buat titik. Oke, berarti titiknya siapa aja? A, B, C. Titik A siapa? Titik A adalah X, Y 0,48. Titik B siapa? Titik B adalah ya 24,0. Titik C siapa? Titik C adalah perputaran
perpotongan dari kedua garis. Kalau dia perpotongan dua garis, kita cari dulu seperti ini. Yuk, bagaimana nyarinya? Kita buat satu-satu. Berarti ini X tambah Y sama dengan 48. Kita cari dulu ya. Berarti itu 60X tambah 20Y sama dengan 1440. Supaya lebih simpel, ini kita sederhanakan dulu. Sama-sama semua bagi 20. Biar kecil. Berarti ini Ibu buat di sini ya. Masih dapat gak ya kira-kira? Di sini ya. Berarti ini X tambah Y sama dengan 48. Ini bagi 20 berarti ini 3X tambah Y sama dengan bagi 20 berarti 720. Ya. Bagi 20 berarti 72 ya. Berarti ini Bu, supaya dia bisa mati, kita lihat dia nyanyinya bersama, dikurang aja ya. Kalau dikurang, Y kurangnya jadi 0. Ini tewas. Sisanya siapa? X kurang 3X negatif 2X sama dengan 48 kurang 72 negatif 2 kurang 8 4. Ya kan? 4 6 24. Nah, iya kah? 4 ya benar. Berarti X adalah negatif 24 kurang negatif 2 adalah positif 12. Dapat X-nya 12. Kita masukkan ke salah satu persamaan supaya dapat nilai Y. X-nya 12 tambah Y sama dengan 48, berarti Y sama dengan 36. Karena 48 kurang 12. Oke, berarti X ini adalah 12,36. Itu dia. Jadi kita cari ya fungsi yang mau ditujukan 2 juta X tambah 1 juta Y. Berarti Fx, Y adalah 2 juta X tambah 1 juta Y. Kan gitu? Berarti ini jadi apa? 2 juta kali 0 tambah 1 juta kali 48. Berarti 48 juta. Kan gitu? Berarti ini sama dengan 48 juta. Terus JT. Ini 24. 2 juta kali 24. Berarti 48 juta. Tambah 1 juta kali 0. Berarti ini juga 48 juta. Kan gitu? Sekarang kita yang C. C itu titiknya adalah 12,36. Kita masukin 2 juta kali 12. 24 juta. Tambah 1 juta kali 36. 36 juta. Berarti ini totalnya berapa juta? 60 juta. Itu dia. Sudah dapat. Kita tentukan mana paling maksimum. Dia tanyakan tadi paling maksimum, dia mau pendapatan paling besar. Berarti yang maksimum adalah titik C, 60 juta. Itu dia. Demikian penjelasan Ibu tentang program linear yang bagian kedua, yaitu menentukan nilai optimum. Setelah itu Ibu akan memberikan sebuah latihan, silakan dikerjakan ya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi. Oke, untuk perhatiannya, sekian video dari Ibu. Terima kasih.